Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Sungai Pil mulai melonjak. Ki Nirwana yang kuat terwujud menjadi gelombang pasang yang bergulung tanpa henti. Tampilan kekuatan dari Sungai Pil jauh lebih menakutkan daripada sungai biasa manapun. Chen Zhen dan Wu Dao berdiri di atas Sungai Pil. Bahkan ketika Ki Nirwana yang padat menghantam tubuh mereka, pakaian mereka tidak goyah sama sekali. Tampaknya mereka menggunakan kekuatan Yuan untuk mempertahankan diri dari benturan Ki Nirwana. Lindong diam-diam iri melihat pemandangan ini. Inilah perbedaan kekuatan antara dia dan mereka. Mereka tidak berada pada level yang sama. Sementara itu, para murid Desolate Hall bergegas ke sisi platform Sungai Pil dengan mata terfokus pada Sungai Pil. Tatapan mereka dipenuhi rasa iri. Pil Riverhead Immersion adalah peristiwa yang sangat langka yang hanya terjadi sekali setiap tahun. Nirvana Golden Key, yang diproduksi di kedalaman Sungai Pil, memiliki efek nutrisi yang sangat kuat pada praktisi tahap Nirvana. Namun, sangat sedikit Nirvana Golden Key yang diproduksi setiap tahunnya. Kalau tidak, itu akan sangat membantu para murid Desolate Hall. Di peron, semua orang melihat sosok muda yang berada di atas Sungai Pil. Pada saat yang sama, bisikan dan gumaman terdengar dari para penonton. Apakah perendaman kepala Sungai Pil berbahaya? Setelah mendengar gumaman itu, Moling dan rekannya menatap tikus kecil dengan panik dan bertanya. Awalnya, Sungai Pil tercipta dari Ki Nirwana yang paling murni. Di kedalaman Sungai Pil, sejumlah besar Ki Nirwana menyatu di bawah tekanan sekitar. Seiring berjalannya waktu, fusi tersebut menciptakan energi yang sangat murni, yang dikenal sebagai Ki Emas Nirwana. Tikus kecil menjelaskan dengan jelas. Ada nama lain untuk Ki Emas Nirwana jenis ini. Namanya juga Yuan Spirit Ki. Yuan Roh Ki. Moling dan yang lainnya terkejut. Ketika seorang praktisi tahap Nirwana sedang mengalami kesengsaraan Nirwana ke-7, Ki Nirwana dalam tubuhnya secara otomatis akan berubah menjadi Yuan Ki tersebut. Dari sudut pandang yang berbeda, situasi yang sama terjadi dengan Ki Emas Nirwana di Sungai Pil. Ki Emas Nirwana akan terbentuk setelah melalui banyak putaran peleburan dan penyempurnaan. Hanya saja Ki Emas Nirwana di sini tidak memiliki kesadarannya sendiri. Jika seseorang berhasil menyerap Ki Emas Nirwana di sini, tidak hanya akan sangat bermanfaat bagi pertumbuhan kekuatannya, tetapi juga akan membuat proses Yuan dan berevolusi menjadi Yuan Spirit jauh lebih lancar. Mendengar ini, Moling dan yang lainnya terkejut. Membentuk jiwa Yuan merupakan langkah penting dalam tahap Nirwana. Ketika Yuan Spirit diciptakan, bahkan jika tubuh fisik seseorang dihancurkan, dia tidak akan mati seketika. Namun, meskipun Yuan Spirit cukup berguna, tidak mudah untuk membuatnya. Risiko menciptakan Yuan Spirit jauh lebih tinggi daripada melewati kesengsaraan Nirwana. Oleh karena itu, ketika mereka mendengar bahwa Nirvana Golden Key dapat membuat proses pembuatan Yuan Spirit menjadi lebih lancar, mereka sangat terkejut. Memang ada banyak manfaatnya. Namun, Nirwana Emas Ki bisa jadi agak tidak terkendali bagi para praktisi di levelmu. Saat kamu kehilangan kendali atas Ki Emas itu, tubuh bagian dalammu akan berada dalam keadaan kacau. Pada akhirnya, bukan hanya kamu tidak berhasil mendapatkan manfaat apapun, tapi kamu juga akan berakhir dengan banyak luka dalam. Selain itu, Ki Emas Nirwana tersembunyi di kedalaman Sungai Pil. Jika seseorang ingin mendapatkan Ki Nirwana, ia harus memasuki kedalaman Sungai Pil. Tekanan di sana cukup untuk menghancurkan seorang praktisi tingkat Nirwana 4 Yuan. Bukan tugas yang mudah untuk menahan tekanan, sambil menyerap Ki Emas Nirwana pada saat yang sama, jelas Martin kecil. Oh, begitu. Semua orang akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Setelah melihat ekspresi wajah semua orang, tikus kecil hanya tersenyum dan mengalihkan pandangannya ke arah sosok muda di atas Sungai Pil. Memang benar, Nirvana Golden sangat kejam. Namun, itu tidak akan menimbulkan ancaman kematian bagi Lindong, yang telah berlatih keterampilan naga terwujud surga hijau. Di atas Sungai Pil, Chen Zhen memandang Wu Dao dan terkekeh. Wu Dao sedikit menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu, ekspresi wajahnya berangsur-angsur menjadi suram.
Dengan lambaian lengan bajunya, Yuan Power yang tak terbatas dan kuat keluar dari tubuhnya seperti gelombang pasang dan menjelma menjadi baut besar buatan Yuan Power yang langsung terjun ke Sungai Pil. Kemudian, ia mulai bergerak dengan ganas seperti batang raksasa. Saat petir raksasa yang terbuat dari kekuatan Yuan itu mulai bergerak, Sungai Pil langsung mendidih. Gelombang dan arus melonjak deras. Setelah itu, pusaran air berwarna hitam terbentuk dengan cepat di permukaan Sungai Pil. Pusaran air meluas dengan cepat ke dasar Sungai Pil. Pusaran air hitam legam itu seperti mulut iblis, membuat bulu kuduk berdiri. Jelas sekali, pusaran air itu berkembang pesat. Saat lebar mulut pusaran air mencapai kira-kira 100 kaki, sinar keemasan muncul di kegelapan tanpa dasar. Cahaya keemasan keluar dari pusaran air seperti bintang jatuh yang melintasi langit gelap. Akhirnya, ketika mencapai puncak langit, gelombang energi dahsyat yang tidak normal meletus. Ki emas nirwana. Ketika semua orang di peron melihat cahaya keemasan keluar dari pusaran air, teriakan kejutan muncul dan mata mereka dipenuhi dengan semangat. Lindong, masuki kedalaman Sungai Pil dan serap ki emas nirwana. Jika kau tidak tahan lagi, hancurkan batu giok ini dan aku akan membawamu kembali. Chen Zhen meraung saat cahaya keemasan muncul. Dengan lambaian lengan bajunya, batu giok berwarna emas terbang menuju Lindong. Tanpa ragu-ragu, setelah Lindong menangkap batu giok berwarna emas di tangannya, tubuhnya bergetar dan Yuan Power yang kuat menyelimuti tubuhnya. Setelah itu, dia menjelma menjadi seberkas cahaya dan melonjak ke pusaran air yang berputar-putar tanpa sedikit pun ketidakpastian. Saat Lindong memasuki pusaran air, Chen Zhen juga mengambil tindakan. Yuan Power tanpa batas menyembur keluar dari tubuhnya dan menyelimuti seluruh pusaran air. Segera setelah itu, pusaran air mulai berputar lebih lambat. Akhirnya, pusaran air itu dibekukan secara paksa. Setelah melihat pusaran air membeku, Wu Dao menghela nafas lega. Dengan lambaian tangannya, dia menarik baut raksasa buatan Yuan Power ke dalam tubuhnya. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke arah pusaran air yang memancarkan cahaya keemasan dan tanpa sadar mengerucutkan bibirnya. Apa yang terjadi selanjutnya harus bergantung pada kemampuannya. Semakin lama dia bertahan di sana, semakin bermanfaat baginya, Chen Zhen sambil membersihkan tangannya. Saluran pusaran gelap itu seperti seekor ular piton hitam raksasa yang menyerbu secara biadab ke dalam Sungai Pil, sebelum akhirnya terhubung dengan kedalaman terdalamnya. Dari dalam saluran, seberkas cahaya tiba-tiba melesat secara eksplosif sambil bergerak dengan kecepatan yang menakutkan menuju kedalaman pusaran yang paling dalam. Pada saat ini, seberkas cahaya keemasan mulai terang secara bertahap di kegelapan kedalaman. Apakah aku akhirnya sampai? Lindong menyipitkan matanya dan menatap cahaya keemasan besar di depannya. Dari cahaya keemasan, dia merasakan fluktuasi yang sangat besar dan buas. Kemungkinan besar itu adalah ki nirwana emas yang lahir di kedalaman Sungai Pil. Fluktuasi ini terasa familiar. Lindong bergumam pada dirinya sendiri, sebelum sebuah sentakan terlintas di benaknya saat dia mengingatnya. Apakah ini energi emas yang sama yang ada di dalam tubuhnya setelah menelan Yuan Spirit yang ada di tubuh Lin Langtian? Dilihat dari kelihatannya, kedua jenis energi ini seharusnya serupa. Namun, ki nirwana yang lahir di dalam Sungai Pil tidak memiliki kesadaran apapun dan tidak berada di bawah kendali siapapun. Sepertinya tekanannya mulai meningkat. Mata Lindong menatap kedua sisi pusaran, sebelum bergerak menuju dasar sungai. Tekanan itu berangsur-angsur menjadi semakin kuat, dan tak lama kemudian membuat kulitnya terasa tidak nyaman. Sungai Pil bukanlah sungai biasa dan cairan yang mengalir melaluinya bukanlah air sungai biasa. Sebaliknya, itu dibentuk oleh air nirwana yang tercipta dari kondensasi ki nirwana. Tekanan yang dihasilkan darinya adalah sesuatu yang bahkan ahli tahap nirvana seperti Lindong tidak berani meremehkannya. Sambil berpikir, cahaya biru mulai menyinari tubuhnya, segera menghilangkan sebagian besar tekanannya. Setelah menguasai keterampilan naga terwujud surga hijau secara bertahap, ketangguhan dan kekuatan tubuh fisik Lindong telah melampaui ahli tahap 6 Yuan Nirvana. Setelah lampu hijau menyelimuti seluruh tubuh Lindong, dia tidak ragu-ragu dan langsung melesat keluar. Akhirnya dia melesat keluar dari saluran pusaran dan menuju cahaya keemasan yang berdenyut di dasar sungai.
Ketika Lindong baru saja keluar dari saluran pusaran, dia mulai tenggelam dengan keras. Tekanan yang jauh lebih kuat mulai meresap ke dalam dirinya, menyebabkan lampu hijau yang menyelimutinya menjadi sedikit redup. Setelah menyadari situasi ini, ekspresi Lindong berubah serius dan serius. Dengan sedikit getaran di tubuhnya, deretan sisik hijau mulai dengan cepat membungkus seluruh tubuhnya. Sama seperti baju zirah, itu menutupi hampir setiap inci tubuhnya. Dengan munculnya armor skala, tekanan segera menghilang, akhirnya memungkinkan Lindong untuk mengamati sekelilingnya. Ini adalah dasar Sungai Pil, namun tidak ada lumpur atau lumpur. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan cahaya keemasan yang memancar keluar, membentuk area dengan radius kira-kira 10 meter. Di luar radius cahaya keemasan ini terdapat lingkungan yang gelap dan suram. Tatapan Lindong menyapu sekelilingnya dengan cermat, sebelum membeku di sepetak besar cahaya keemasan di depannya. Di dasar Sungai Pil, cahaya keemasan dan Ki Nirwana ada di samping satu sama lain, tanpa sedikit pun tanda-tanda pencampuran. Jadi ini adalah Ki Emas Nirwana, sungguh energi yang buas dan kuat. Lindong perlahan merentangkan sisik naganya yang menutupi telapak tangan dan meraih cahaya keemasan. Saat tangannya menjangkau semakin dalam, dia perlahan merasakan sensasi kental. Fluktuasi hebat yang terjadi setelahnya menyebabkan Lindong merasakan sedikit rasa sakit yang menusuk di tangannya. Saatnya bertindak. Lindong menghela nafas dalam hatinya dan tidak lagi ragu-ragu. Dengan satu langkah dia masuk ke dalam pancaran cahaya keemasan. Saat dia berjalan menuju cahaya keemasan, sisik di tubuhnya mulai mengeluarkan suara dengungan samar. Lampu hijau mulai mekar keluar, melindungi Lindong dari korosi yang disebabkan oleh energi kekerasan. Setelah benar-benar membenamkan dirinya dalam cahaya keemasan, Lindong mulai duduk. Dengan ekspresi serius, dia membentuk segel dengan kedua tangannya, saat kekuatan pengisapan mulai berdenyut keluar dari tubuhnya. Mengom. Saat kekuatan pengisapan mulai berkembang biak, cahaya keemasan yang tenang mulai bergolak dengan hebat. Gelembung Golden Ki mulai meledak di sekitar tubuh Lindong, dan sinar demi sinar cahaya keemasan melesat ke tubuh Lindong seperti badai petir. Saat sinar cahaya keemasan menembus tubuhnya, mereka meledak menjadi kabut emas yang tak terhitung jumlahnya saat memasuki tubuhnya sebelum berjalan lebih jauh ke dalam inti tubuhnya. Saat kabut emas menempel pada organ internalnya, wajah Lindong menjadi panas mendidih. Menghirup napas dalam-dalam, suara gemerincing terdengar keluar dari celah giginya. Kabut itu seperti lahar mendidih dan saat mengalir ke seluruh tubuhnya, meridian, otot, dan bahkan rawa-rawa mulai berangsur-angsur berubah menjadi merah panas, seperti terpanggang oleh api. Nirvana Golden Ki yang kejam, namun ini tidak cukup untuk menghalangi saya. Lindong mengatupkan giginya dan sambil berpikir, raungan naga misterius mulai bergema di dalam tubuhnya. Gelombang suara ini mulai menyebar ke seluruh sudut tubuhnya. Ketika mencapai meridian, otot, dan tulangnya, cahaya hijau samar muncul di sana. Sambil secara bertahap diselimuti oleh cahaya hijau, aura kuno yang samar dan tidak normal mulai muncul di dalam tubuhnya. Aura ini seperti ras naga di zaman kuno. Keterampilan naga terwujud surga hijau adalah keterampilan yang memungkinkan tubuh manusia berlatih hingga tingkat yang menyaingi ras naga sejati. Ini merupakan tambahan dari Ki naga sejati yang ditinggalkan King Zi di dalam tubuhnya, sesuatu yang hanya dimiliki oleh ras naga elit. Hal ini memungkinkan tubuh fisik Lindong berevolusi secara perlahan dari dalam sambil terus berlatih keterampilan naga terwujud surga hijau. Sudah menjadi rahasia umum bagi semua orang bahwa sekuat dan sekuat apapun tubuh manusia, organ selalu menjadi titik terlemahnya. Umumnya jika lawan menusuk organ-organ ini, kerusakan yang diakibatkannya kemungkinan besar akan mengancam nyawa. Namun keterampilan naga terwujud surga hijau berbeda. Hal ini tidak hanya membuat kulit dan ototnya meningkat ketahanannya, bahkan organ dalam dan pembuluh darahnya secara bertahap diperkuat saat dia melanjutkan latihan. Ini adalah bagian paling abnormal dari kulit naga terwujud surga hijau, itulah sebabnya Lindong tidak ragu mempelajarinya. Dia tahu jika dia mampu menguasainya, tubuh fisiknya pasti akan menyaingi naga sejati. Karena dia memiliki tubuh yang tangguh, keinginan untuk menyerap Ki Emas Nirwana yang kejam tidaklah sesulit yang diharapkan oleh Lindong. Sekali lagi, kabut emas menerjang organ-organ yang ditutupi oleh cahaya hijau.
Namun kali ini, rasa sakit parah yang ditimbulkannya sudah sangat berkurang. Kabut perlahan memasuki daging dan tulangnya. Pada saat itu Lindong samar-samar bisa merasakan energi ganas, mirip naga yang mengamuk, mulai tumbuh di dalam tubuhnya. Saat Ki Emas Nirwana sedang melunakkan daging dan tulangnya, sejumlah besar energi tersebut juga tersedot oleh Yuan Power milik Lindong. Ketika Yuan Power itu mengalir di dalam meridiannya, kekuatan Yuan tersebut mulai berubah menjadi semakin kuat. Saat dia memeriksa perubahan yang terjadi pada tubuhnya, sedikit senyuman muncul di wajah Lindong. Nirvana Golden Key adalah suplemen yang benar-benar luar biasa bagi para ahli tahap Nirvana. Tidak hanya memperkuat tubuh, tapi juga bisa meningkatkan kekuatan Yuan Power seseorang. Tingkat peningkatannya berkali-kali lebih cepat daripada pelatihan biasa. Tempat ini lumayan, semua Ki Emas Nirwana ini tidak boleh disia-siakan. Lindong membuka matanya samar-samar dan melihat cahaya keemasan dalam radius 10 meter di kedalaman Sungai Pil. Dalam radius cahaya ini terdapat Nirvana Golden Key yang tebal dan berlimpah. Kali ini, ekspresi Lindong ketika dia melihat mereka dipenuhi dengan keserakahan. Dengan keterampilan naga terwujud surga hijau, Lindong mampu mengabaikan tekanan besar itu. Lebih jauh lagi, hal ini memungkinkan dia untuk dengan mudah menahan rasa sakit yang akan menyiksa ahli tahap Nirvana normal sampai mati ketika menyerap Nirvana Golden Key. Meski rasa sakitnya masih ada, tidak sulit bagi Lindong untuk menahannya. Namun, tekanannya menjadi semakin berat. Lindong melirik sisik naga di tubuhnya dan menyadari cahaya hijaunya yang meredup. Cahaya hijau terang yang semula telah hilang. Sepertinya tekanan di sini perlahan-lahan meningkat intensitasnya. Namun sekarang Lindong telah merasakan manfaat dari Nirvana Golden Key, dia tentu saja tidak akan menyerah begitu saja. Adapun tekanan yang semakin besar, dia ingin mengetahui berapa banyak lagi yang bisa ditanggung oleh tubuh fisiknya. Lindong mulai membuat segel sebelum lubang hitam yang berdenyut mulai muncul dengan telapak tangannya. Saat berikutnya, Devouring Force mulai menyebar darinya. Dengan munculnya kekuatan Devouring, gumpalan cahaya keemasan yang mengambang mulai berfluktuasi dengan hebat. Aliran cahaya keemasan mulai terbentuk, mengalir dengan kecepatan menakutkan ke dalam lubang hitam di telapak tangan Lindong. Setelah penyerapan sejumlah besar Nirvana Golden Key, wajah Lindong mulai bersinar dengan cahaya emas redup. Dari jauh, dia tampak seperti seorang Buddha yang khusyuk dan bermartabat. Pada saat ini, saat dia terus melahap, aura Lindong mulai naik perlahan. Sekelompok cahaya keemasan bertahan di dasar Sungai Pil yang gelap dan tampak sangat mempesona. Namun, di dasar Sungai Pil, yang dipenuhi dengan tekanan yang menakutkan, hanya kumpulan cahaya keemasan yang jarang meledak dan membentuk gelembung udara berwarna emas, yang mengeluarkan suara yang sedikit jernih dalam prosesnya. Samar-samar seseorang bisa melihat sosok yang duduk di dalam cahaya keemasan pekat yang berukuran beberapa ratus kaki. Ki Emas Nirwana yang kental di sekujur tubuhnya seperti aliran air yang tak terhitung jumlahnya yang terus mengalir ke sosok itu. Suara mendengung pelan muncul. Setelah satu pemandangan ditembakkan ke dalam gugus cahaya, sosok itu akhirnya secara bertahap menjadi jelas. Sisik berwarna hijau memantulkan cahaya hijau redup. Namun, samar-samar seseorang dapat melihat warna merah terang samar di celah antara sisik tersebut. Sedikit aroma berdarah muncul dari dalam. Lindong sudah duduk selama 3 hari di dasar Sungai Pil. Selama 3 hari ini, tekanan di sekelilingnya semakin kuat. Situasi ini seolah-olah tekanan seluruh Sungai Pil secara bertahap dikumpulkan ke arahnya. Tekanan yang terus meningkat itu sudah cukup untuk membuat seseorang merasa takut. Menghadapi tekanan yang semakin menakutkan ini, pori-pori di sekujur tubuh Lindong masih sedikit demi sedikit tertekan oleh kekuatan besar hingga bekas darah mengalir keluar dari seluruh pori-porinya. Meskipun dia tidak terluka parah, tekanan yang terus meningkat pasti akan mencapai tingkat yang cukup mengerikan jika ini terus berlanjut. Pada saat ini, Lindong akhirnya benar-benar merasakan betapa besar harga yang harus dia bayar jika dia ingin berhasil menyerap semua Nirvana Golden Key di dasar Sungai Pil ini. Tekanan yang semakin menakutkan itu adalah sesuatu yang bahkan dia, yang telah mempraktekkan keterampilan naga terwujud surga hijau, tidak berani meremehkannya. Meski tekanannya menakutkan, Lindong juga menuai banyak manfaat selama 3 hari ini. Saat jejak Ki Emas Nirwana memasuki tubuhnya,
dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh fisiknya juga secara bertahap diperkuat dan emosinya berasal dari dalam. Bahkan darah dan dagingnya tampak diberi kekuatan. Mengikuti penguatan tubuh fisik, kekuatan Yuan yang mengalir dalam saluran batin Lindong juga tumbuh semakin kuat. Bagaikan derasnya air sungai yang bersiul lewat. Gelombang demi gelombang energi luar biasa kuat diarahkan ke seluruh anggota tubuh dan tulang Lindong. Lindong bisa dengan jelas merasakan bahwa penguatan kekuatan Yuannya selama 3 hari yang singkat ini, bisa dibandingkan dengan 10 kali lipat dari latihan normalnya. Ini merupakan angka yang cukup menakutkan. Namun, itu tidak terlalu luar biasa. Nirvana Golden Ki adalah sesuatu yang diaglomerasi dari Nirvana Ki yang sangat murni. Ki Nirwana yang terkandung dalam sedikit saja, akan mampu dibandingkan dengan hasil pelatihan orang biasa dalam 1 hari. Tentu saja, dengan menguatnya tubuh fisik dan Yuan power seseorang, hal yang benar-benar mengejutkan Lindong adalah masalah lain yang terjadi. Ada cukup banyak hal dalam dantian Lindong. Yang berada di tengah adalah Yuan dan berwarna emas redup seukuran kepalan tangan. Yuan dan perlahan-lahan berputar dan terus-menerus menelan kekuatan Yuan yang besar dan kuat. Di atas Yuan dan ada sekelompok besar Ki berwarna hijau. Raungan naga terus-menerus dipancarkan dari dalam. Auranya berputar dan samar-samar berkumpul menjadi naga yang sedang naik daun. Kelompok Ki hijau ini secara alami adalah Ki naga langit yang ditinggalkan King Zi. Itu terlalu liar dan kejam dan Lindong tidak mampu menyerapnya sepenuhnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengendalikannya secara bertahap melalui keterampilan naga terwujud surga hijau dan membiarkan aura naga langit ini menyatu secara alami ke dalam tubuhnya. Di bagian bawah Yuan dan ada cahaya keemasan yang mengalir. Ada riak yang sangat misterius di dalam cahaya keemasan. Ini adalah Yuan Spirit Ki yang dia peroleh setelah menelan Yuan Spirit di dalam tubuh Lin Langtian. Dari sudut pandang tertentu, Nirwana emas Ki yang saat ini diserap Lindong bisa dianggap jenis energi yang sama. Lindong jelas tidak memahami kegunaan Yuan Spirit Ki, yang bukan sesuatu yang bisa dia kendalikan pada levelnya. Oleh karena itu, dia selalu menempatkannya di dalam dantiannya sambil menunggu kekuatannya meningkat sebelum mengendalikannya di masa depan. Itu adalah rencana Lindong. Namun, selama 3 hari ini ketika dia menyerap Ki emas Nirwana, dia menemukan bahwa setiap kali dia menyerap sedikit Ki emas Nirwana, akan ada cahaya keemasan yang masuk ke dalam dantiannya dan bergabung dengan Yuan Spirit Ki ini, secara bertahap memperkuat Yuan Spirit Ki ini dalam prosesnya. Peristiwa ini juga menyebabkan Lindong sedikit terkejut. Bagaimanapun, Yuan Spirit Ki ini adalah milik Yuan Spirit itu. Meskipun Lindong percaya bahwa dia telah mengikis semua kesadaran di dalamnya, kejadian ini masih menyebabkan dia merasa sedikit tidak nyaman. Untungnya, saat Yuan Spirit Ki semakin kuat, ia tidak lepas dari kendalinya. Hanya cahaya keemasan yang menjadi sepi dari hari ke hari. Cahaya keemasan yang awalnya agak ilusi juga menjadi lebih nyata. Lindong bisa merasakan fluktuasi yang luar biasa kuat dari dalam kelompok Yuan Spirit Ki ini. Fluktuasi semacam ini berbeda dengan Yuan Power. Namun, Lindong bisa merasakan bahwa Yuan Spirit Ki ini tampaknya memiliki kekuatan mematikan yang sangat mengejutkan. Pikiran Lindong mengamati kumpulan Yuan Spirit Ki sambil bergumam di dalam hatinya. Bagian dalam tubuhnya memiliki jimat batu misterius dan simbol leluhur yang melahap yang menjaganya. Bahkan dantiannya memiliki formasi alam semesta kuno. Oleh karena itu, dia tidak percaya bahwa benda ini dapat menyebabkan kerusakan pada tubuhnya. Waktu mengalir dengan tenang di dasar sungai Pil yang tenang ini. Dalam sekejap mata, 5 hari telah berlalu. Selama 5 hari ini, dasar sungai Pil tetap sunyi sementara pinggiran sungai Pil menjadi sangat ramai. Sekelompok besar murid Desolate Hall berkumpul di platform sungai. Cukup banyak orang juga berdiri di beberapa platform yang mengelilingi sungai Pil. Meskipun sebagian besar dari mereka sedang berlatih, mata mereka semua tertuju pada satu arah tanpa persetujuan sebelumnya. Tempat itu sudah menjadi zona terisolasi dengan pusaran air di atasnya. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Ini karena Lindong sudah berada di dasar sungai Pil selama 5 hari. Terlebih lagi, dia tidak menunjukkan tanda-tanda keluar dari sungai. Para murid dari Aula Desolate Hall jelas menyadari apa yang diwakili oleh kali ini. Saat ini, salah satu dari 4 murid langsung senior dari Desolate Hall, Fang Yun,
hanya mampu bertahan selama 4 hari sebelum tidak mampu menahan tekanan dan keluar dari sungai saat menerima pil Riverhead Immersion tahun lalu. Selain itu, dia berlumuran darah segar dan tampak sangat menyedihkan ketika dia keluar. Namun, waktu yang Lindong alami saat ini telah melampaui waktu tersebut. Bukankah itu berarti keberanian Lindong bahkan lebih tangguh daripada Fang Yun? Jika ini benar-benar terjadi, sepertinya Desolate Hall mereka akan menghasilkan orang menakutkan lainnya. Terlebih lagi, orang menakutkan ini baru saja bergabung dengan Desolate Hall. Sosok Chen Zhen dan Wu Dao tidak bergerak di atas Sungai Pil. Namun, mata mereka tertuju pada pusaran air di bawah. Ekspresi mereka menjadi sedikit serius. Anak kecil itu benar-benar mampu bertahan. Wu Dao membelai janggutnya. Suaranya mengandung nada gembira dan senang yang tidak bisa disembunyikan. Bertahan selama 5 hari. Dia bisa dianggap berada di atas rata-rata di antara murid-murid dari 4 aula ketika menerima pil Riverhead Immersion. Chen Zhen juga tersenyum. Tentu saja, yang paling penting adalah Lindong masih belum menunjukkan tanda-tanda akan keluar dari Sungai Pil meski sudah bertahan selama 5 hari. Dengan kata lain, itu berarti dia masih bisa melanjutkan. Dengan mengandalkan kemampuannya yang luar biasa, Chen Zhen samar-samar bisa merasakan aura samar di ujung pusaran air. Sungai Pil ini unik. Tekanan di bawah ini akan semakin menakutkan setiap hari. Beberapa hari terakhir ini benar-benar merupakan hari yang paling sulit untuk dijalani. Wu Dao berkata dengan lembut. Mari kita tunggu saja. Selama anak kecil ini mampu bertahan selama 3 hari lagi, hasilnya akan sama dengan gadis itu, Xiao Xiao, kata Chen Zhen sambil tersenyum. Wu Dao sedikit mengangguk. 3 hari mungkin tampak cukup singkat, tetapi bagi Lindong, yang berada di dasar Sungai Pil, kemungkinan besar dia harus membayar harga yang mahal. Apakah dia bisa bertahan atau tidak, itu tergantung pada kemampuannya sendiri. Waktu berlalu hari demi hari di bawah antisipasi besar dari banyak murid di Desolate Hall. Suasana Desolate Hall juga tiba-tiba melonjak seiring berjalannya waktu. Beberapa murid langsung yang biasanya melakukan retret dan berlatih dengan getir juga merasa terganggu. Akhirnya, mereka keluar dari tempat peristirahatan mereka dan berkerumun di sekitar Sungai Pil. Ketika Lindong memasuki Sungai Pil pada hari ke-7, berita ini langsung menyebar kemana-mana. Beberapa murid dari 3 aula lainnya juga mendengarnya. Segera, Desolate Hall menjadi hidup. Para murid dari 3 aula lainnya kadang-kadang bergegas. Lagi pula, bisa menerima pil Riverhead Immersion dan menahannya selama 7 hari, adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh segelintir orang senior. Apalagi hal yang sangat membuat hati mereka terguncang ketika pusaran air itu masih benar-benar tenang ketika hari ke-7 tiba dan tidak ada aktivitas sedikit pun. Orang yang berada jauh di dalam Sungai Pil tidak menunjukkan tanda-tanda akan keluar. Dilihat dari situasi di depan mereka, tampaknya Lindong kemungkinan besar akan bertahan hingga hari ke-8. Hasil ini adalah sesuatu yang hanya dicapai oleh kakak perempuan senior Ying Xiao Xiao di antara generasi muda Sekte Dao saat ini. Wajah sejumlah murid berubah sedikit ketika mereka memikirkan hal ini. Orang baru ini, yang telah menjadi juara perang 100 kerajaan, tampaknya memang mempunyai suatu kemampuan. Hari ke-8 akhirnya tiba sementara banyak orang menunggu dengan tenang. Setelah itu, seluruh Sekte Dao mulai menunjukkan tanda-tanda mendidih karenanya. Namun perebusan ini tidak berlangsung lama ketika semua orang menjadi diam. Ini karena mereka menemukan bahwa Lindong masih belum menunjukkan tanda-tanda akan muncul. Cahaya keemasan meresap ke dasar Sungai Pil yang gelap dan tenang. Suara ledakan gelembung lembut berulang kali dipancarkan dari dalam sebelum riak mengejutkan menyebar secara samar-samar. 11 hari telah berlalu sejak Lindong memasuki dasar Sungai Pil. Meskipun Desolate Hall berubah menjadi keributan karena hal ini, selama periode waktu ini, wilayah terdalam Sungai Pil benar-benar sunyi. Hanya nafas yang sedikit berfluktuasi di dalam penutup cahaya keemasan, memberikan tempat ini kehidupan yang sangat samar. Selama 11 hari ini, Ki Emas Nirwana, yang awalnya lebarnya ratusan kaki, kini hanya berukuran beberapa puluh kaki. Meskipun ukuran Ki Emas Nirwana telah menyusut, Ki Emas Nirwana di dalamnya telah menjadi sangat kental. Bahkan ada bekasnya yang mengeras. Saat Ki Emas Nirwana semakin tebal, tekanan di dalamnya menjadi sangat mengerikan setelah terakumulasi selama 11 hari.
Bahkan seorang ahli tahap Nirvana Yuan 6 pasti tidak akan mampu bertahan lama karena tekanan tersebut. Mengalihkan fokus seseorang ke dalam cahaya keemasan yang berkelap-kelip dari Nirvana Golden Key, mungkin terdengar suara retakan kecil yang dikeluarkan hanya karena tekanan yang besar. Ada sebagian visibilitas dalam cahaya keemasan, memperlihatkan sosok yang duduk di dalamnya. Sosok manusia itu seperti seorang biksu tua yang duduk diam di dalam cahaya keemasan. Lapisan armor berskala hijau menutupi permukaan tubuhnya. Namun, lampu hijau yang saat ini berada pada skala armor telah menjadi sangat redup. Beberapa garis retakan juga muncul pada armor skala. Jelas sekali, itu telah mencapai batasnya. Ada sedikit kemerahan pada retakan sisiknya. Jika seseorang mengamatinya dengan cermat, ia akan menemukan bahwa itu sebenarnya adalah darah yang membeku. Warna merah tua membuat orang terkejut saat melihatnya. Orang bisa tahu betapa pahitnya penderitaan yang dialami Lindong selama periode waktu ini. Sungai Pil cukup misterius. Tekanan yang tumbuh setiap hari di bagian terdalam menjadi semakin menakutkan dari hari ke hari. Saat ini, setelah akumulasi 11 hari, tekanan telah mencapai tingkat yang mengerikan. Jika bukan karena Lindong menguasai keterampilan naga terwujud surga hijau, dia mungkin akan dihancurkan dengan kuat oleh tekanan ini hingga dia berubah menjadi segumpal daging. Meski begitu, jika penglihatan seseorang bisa menembus lapisan armor bersisik, seseorang masih bisa melihat luka retak yang terbentuk di kulit Lindong. Dasar Sungai Pil sebenarnya sangat menakutkan. Meskipun tubuh Lindong penuh dengan luka, matanya masih tertutup rapat. Gelombang demi gelombang kekuatan melahap terus menyebar dari dalam tubuhnya, menelan Nirvana Golden Key yang liar dan kejam itu dengan mendominasi. Saat ini dia sangat membutuhkan hal-hal ini. Itu karena dengan akumulasi bertahap dari Nirvana Golden Key dalam tubuhnya, Lindong tampaknya merasakan sesuatu yang unik. Hal yang paling membuatnya tertarik adalah Yuan Spirit Key di dalam kelompok Nirvana Key berwarna emas. Setelah 11 hari menyerap Nirvana Golden Key, akumulasi kumpulan Yuan Spirit Key di dalam tubuhnya juga meningkat beberapa kali lipat. Terlebih lagi, itu sangat tebal. Banyak tapak berwarna emas yang tertinggal dan berputar di dalamnya, memberikan penampilan yang sangat indah. Pikiran Lindong juga fokus pada Yuan Spirit Key ini. Dengan penguatannya, Lindong bisa merasakan kekuatan mengerikan di dalamnya. Itu seharusnya disebut kekuatan jiwa Yuan. Hanya para ahli, yang tubuhnya telah membentuk Yuan Spirit, yang dapat menggunakan energi kuat ini. Energi ini adalah sesuatu yang sangat didambakan Lindong. Dia sadar jika dia bisa mengendalikan energi ini, itu pasti akan menjadi jurus penyelesaian yang cukup kuat. Sedikit riak muncul di dalam Yuan Spirit Key emas. Tapak berwarna emas yang tak terhitung jumlahnya saling kusut di dalamnya dan tampak menyatu satu sama lain. Dengan penggabungan benang emas ini, kumpulan Yuan Spirit Key yang berbentuk tidak beraturan ini menunjukkan tanda-tanda mampu berubah menjadi berbagai bentuk. Lindong diam-diam mengamati perubahan kelompok Yuan Spirit Key ini. Segera, dia tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Bagaimanapun, dia belum mencapai tahap 7 Yuan Nirvana dan tubuhnya belum menghasilkan Yuan Spirit Key miliknya. Meskipun benda ini saat ini ada di dalam tubuhnya, mustahil baginya untuk memanipulasinya semudah sesuatu yang dia ciptakan melalui pelatihan. Bagaimanapun, Yuan Spirit Key ini adalah sesuatu yang asing. Hanya dengan menciptakan Yuan Spirit Key-nya sendiri, dia akan terbebas dari belenggu apapun. Pada saat itu, bahkan jika dia dihancurkan, Yuan Spirit-nya akan tetap bertahan. Meskipun dia tidak dapat mengubah semua Yuan Spirit Key ini menjadi Yuan Spirit miliknya sendiri, dia mampu mengubahnya menjadi hal lain. Pikiran dengan cepat terbang dalam pikiran Lindong. Yuan Spirit Key ini mengandung kekuatan yang sangat tajam dan sombong. Jika dia meninggalkannya dan tidak menggunakannya, itu akan membuang-buang sumber daya. Sebuah pemikiran melintas di hati Lindong. Hanya para ahli yang telah sepenuhnya membentuk Yuan Spirit mereka yang mampu menciptakan sesuatu seperti ini. Namun, Lindong saat ini cukup kaya akan Yuan Spirit Key dan dia seharusnya bisa sukses. Setelah mengambil keputusan, Lindong segera mengungkapkan karakternya yang tegas. Tekanan di dasar Sungai Pil juga secara bertahap mulai menguat. Kekuatan Yuan di dalam tubuhnya berada di puncak tahap 4 Yuan Nirwana dan memungkinkan baginya untuk melakukan terobosan ke tahap 5 Yuan Nirwana kapan saja.
Oleh karena itu, ia harus memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya saat ini. Perintah dari pikirannya dengan cepat ditransfer ke dalam kelompok Yuan Spirit Ki emas itu. Setelah itu, yang terakhir segera mulai bergerak dengan cepat. Benang emas yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan satu sama lain dan bergabung. Riak mengejutkan muncul dari dalam. Di tengah tabrakan ini, kelompok Yuan Spirit Ki ini sebenarnya mulai menyusut secara bertahap. Yuan Spirit Ki juga menjadi semakin tebal dan lengket saat semakin mengecil. Setelah itu, kekuatan melahap hitam dengan cepat melonjak ke dantian. Itu dengan angkuh melilit bola berwarna emas. Di tengah pembungkus ini, bola cair berwarna emas mulai runtuh perlahan. Mereka menjadi seperti tumpukan mie yang perlahan-lahan dibentuk menjadi bentuk cakram. Ini adalah tugas rumit yang memerlukan pengendalian yang tepat. Untungnya, Lindong mampu dengan mudah mengendalikan kekuatan devouring. Oleh karena itu, sedikit sekali kekurangan yang terjadi. Nirvana Golden Ki yang muncul sebagai cairan, secara bertahap mulai terbentuk di bawah komando Lindong. Transformasi ini merupakan proses yang cukup lambat. Selain itu, orang bisa mengatakan bahwa meskipun Lindong memiliki kekuatan melahap untuk membantunya, masih sangat sulit baginya untuk melakukannya. Yuan Power dalam jumlah besar dikonsumsi dengan cepat. Beruntung ada Ki emas Nirwana yang terus mengalir ke dalam tubuhnya dan mengisinya kembali sepenuhnya. Seiring berjalannya waktu, benda berwarna emas itu perlahan mulai terbentuk. Meskipun masih tampak agak kasar, samar-samar mungkin untuk melihat riak yang sangat tajam yang dipancarkan. Kekuatan pelahap hitam itu seperti penggali kubur yang terus menari di atas kumpulan Yuan Spirit Ki. Banyak fokus ditempatkan pada orbitnya. Di bawah fokus seperti ini, bentuk Yuan Spirit Ki mulai mengalami transformasi drastis. Perlahan-lahan ia mengeluarkan semua ketajaman yang dimilikinya. Sementara Lindong fokus membentuk gugusan Yuan Spirit Ki, armor berskala redup di luar tubuhnya telah meredup sepenuhnya. Garis retakan muncul di permukaannya. Beberapa tekanan menakutkan mulai meresap ke dalam armor skala dan langsung menekan tubuh Lindong. Darah keluar dari kulit Lindong di bawah tekanan berat ini. Dalam waktu singkat, itu telah mewarnai kulitnya menjadi merah sepenuhnya, memberinya penampilan yang sangat mengejutkan. Lindong jelas juga merasakan rasa sakit luar biasa yang ditularkan dari permukaan tubuhnya. Dia langsung sedikit mengernyit. Keterampilan naga terwujud surga hijau dapat dianggap sebagai pertahanan terkuatnya. Tidak disangka mereka juga tidak mampu menahan tekanan ini dalam jangka waktu yang lama. Namun, Lindong saat ini perlu membentuk kelompok Yuan Spirit Ki dan dia tidak dapat mengalihkan perhatian untuk menghadapi tekanan di luar. Saya harus cepat. Lindong bergumam pelan sebelum pikirannya sekali lagi melihat ke dalam dantiannya. Cahaya berwarna hitam melintas melewati tempat itu dengan kecepatan seperti kilat dan terus memotong kelompok Yuan Spirit Ki itu. Setelah Lindong bergumam pada dirinya sendiri, cahaya hitam itu tiba-tiba menyala dengan kecepatan yang lebih cepat. Banyak bayangan hitam muncul, suara tebasan bergema di seluruh dantian. Dengan peningkatan kecepatan ini, Yuan Spirit Ki juga mulai bergerak semakin cepat. Tampaknya ada sesuatu yang akan segera lahir. Pikiran Lindong sangat terfokus, sementara beberapa kegelisahan juga muncul dalam hatinya. Cahaya hitam menembus Yuan Spirit Ki seperti kilat sebelum tiba-tiba berhenti. Setelah itu, cahaya itu menembus sedikit Yuan Spirit Ki lagi. Dalam sekejap, tindakan itu tampak seperti titik terakhir mata naga saat menggambar naga. Cahaya keemasan terang tiba-tiba muncul dari dalam dantiannya. Cahaya emas berfluktuasi dan perlahan menyebar beberapa saat kemudian. Pikiran Lindong juga langsung melesat ke arah area di bawah dantiannya. Cahaya keemasan disimpan di sana. Samar-samar ada ketajaman mengejutkan yang menyebar darinya. Cahaya keemasan menyebar dan benda emas perlahan muncul ke permukaan. Itu adalah cincin emas seukuran telapak tangan. Tepi cincin emas itu berisi 8 gigi bersisik tajam yang menonjol. Gigi sisiknya tidak lurus. Sebaliknya, itu melengkung pada suatu sudut. Cahaya berfluktuasi pada ikal dan cahaya keemasan melesat ke segala arah. Samar-samar ada beberapa garis naga yang muncul di cincin emas itu. Sekilas tampak seperti manusia hidup, tampak seperti naga besar yang naik ke langit. Auranya sangat kuat. Lindong sedikit terkejut ketika dia melihat cincin emas yang telah terbentuk. Kegembiraan liar segera muncul di matanya.
Dia bisa merasakan riak yang sangat menakutkan dari cincin emas ini dan riak itu bahkan menyebabkan dirinya sendiri merasa takut. Ini adalah senjata menakutkan yang seluruhnya terbentuk dari Yuan Spirit Key. Meskipun itu bukan harta jiwa, kekuatannya pasti melebihi segel raungan langit naga hitam. Aku akan memanggilmu cincin naga Yuan. Lindong membuka mulutnya dan tersenyum. Dia membiarkan cincin emas ini diam-diam tergeletak di dalam dantiannya. Saat dia bertarung dengan orang lain di masa depan, benda ini pasti bisa mengejutkan pihak lain. Ketajamannya cukup untuk menembus pertahanan 7 ahli tahap Yuan Nirvana. Selanjutnya, saatnya mengurus hal-hal di luar. Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Pikirannya dengan cepat menarik diri dari bagian dalam tubuhnya. Setelah itu, dia membuka matanya dan melihat ke arah ki emas nirwana yang kental di luar. Senyuman muncul di wajahnya yang berlumuran darah. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan Yuan yang melonjak di dalam tubuhnya sepertinya berada pada titik di mana ia akan membuat terobosan.